itu di luar perintah atau di luar komando daripada organisasi. Dan terkait jadi menurut kami ini bentuk pelecehan terhadap PDI Perjuangan karena menggunakan simbol-simbol partai. Yel-yelnya. Terima kasih. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Adil Katalino, bocoran minta semoga wasengat juga harus. Terkait dengan pemberitaan hari ini, di mana banyak orang-orang yang terlihat menggunakan atribut simbol PDI Perjuangan pada saat pendaftaran calon bupati dari partai lain. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan selaku Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Bengkayang. Antara lain yang pertama bahwa jajaran pengurus Dewan Pimpinan Cabang bersama dengan pengurus di tingkat kecamatan atau pengurus anak cabang, di tingkat desa pengurus ranting, di tingkat dusun atau RT pengurus anak ranting PDI Perjuangan Kabupaten Bengkayang, kami solid dan tegak lurus serta tunduk kepada keputusan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan melalui Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri dan Sekjen PDI Perjuangan Bapak Insinyur Hasto Kristianto, bahwa yang direkomendasikan dan yang didukung serta diusung oleh PDI Perjuangan untuk calon bupati Kabupaten Bengkayang tahun 2020 adalah Bapak Martinus Kajot SM berpasangan dengan Dr. Carlos Japara MKes. Jadi seluruh kader, seluruh pengurus, seluruh simpatisan memang diperintahkan dan diinstruksikan untuk bekerja keras mengamankan, menjalankan perintah daripada DPP partai untuk memenangkan pasangan Kader Carlos pada Pilkada Kabupaten Bengkayang tahun 2020. Yang kedua, terkait dengan adanya orang-orang yang menggunakan atribut atau simbol Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada saat pendaftaran salah satu calon kepala daerah atau calon bupati Bengkayang dari partai lain. Perlu kami tegaskan bahwa mereka bukanlah pengurus partai atau bukanlah dari struktur pengurus partai di setiap tingkatannya, melainkan simpatisan biasa, ya, yang memang tidak ada komando, tidak ada perintah dari pengurus partai, baik dari DPP, DPD maupun DPC. Ya. Semua dilakukan atas kehendak sendiri, atas inisiatif sendiri, ya. Dan tentu kami melihat hal ini sesuatu yang secara organisasi PDI Perjuangan merasa dirugikan, ya, karena PDI Perjuangan sendiri sudah punya mekanisme dan aturan main organisasi, ya. Kemudian selanjutnya tentu terkait dengan adanya kader-kader yang membangkang atau tidak tunduk terhadap keputusan DPP partai, maka sikap daripada Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Bengkayang, kita akan membuatkan laporan kepada DPD maupun DPP partai agar dapat
ambil suatu tindakan ya sesuai dengan aturan dan ketentuan di dalam organisasi PDI Perjuangan. Untuk tindakan hukumnya, ya, yang pertama tentu kita melihat secara etika organisasi ini sudah menyalahkan, ya, ini sudah menyalahkan dan sekali lagi katakan ini merugikan PDI Perjuangan sendiri, ya, karena itu di luar perintah atau di luar komando daripada organisasi. Ini bentuk pelecehan terhadap PDI Perjuangan. Dan terkait dengan hal mungkin berkaitan dengan hukum, kita sedang mendalami hal ini. Apakah memang ada unsur-unsur pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh pihak-pihak tersebut? Dan apabila memang ada unsur pelanggaran hukum, maka tidak menutup kemungkinan atas perintah DPP maupun DPD partai kita bisa saja menempuh jalur hukum. Terkait calon Sebastianus Darus KTA-nya? Terkait dengan kader PDI Perjuangan yang maju melalui partai lain, tentu sekali lagi saya katakan bahwa PDI Perjuangan sudah mempunyai suatu mekanisme bahwa semua kader harus tunduk terhadap penugasan-penugasan yang telah ditetapkan oleh DPP partai. Nah, jika ada yang memang keluar daripada komitmen tersebut, tentu partai sudah mengatur, ya, tentu akan ada sanksi sesuai dengan aturan yang ada, ya, dan DPC PDI Perjuangan Kota Bengkayang tidak berwenang dalam hal ini, apalagi menerima, katakanlah disebut tadi pengembalian KTA, karena yang menerbitkan KTA adalah dari DPP partai, maka seyogyanya kalau mau mengembalikan KTA ya kepada DPP partai. Namun kami akan menyampaikan hal ini kepada DPD maupun DPP partai agar dapat diambil tindakan-tindakan sesuai dengan aturan organisasi. Berkembang kan benteng lawan benteng, gimana Bang menyikapi? Ya, di media sosial itu, Bang. Ya, saya rasa ini sesuatu yang sangat keliru dan kita sayangkan ada statement seperti itu apalagi di media sosial, karena sesungguhnya tidak ada banteng melawan banteng. Banteng yang ada adalah PDI Perjuangan yang sah yang mengusung kandidat pasangan calon Martinus Kajot dan Dr. Carlos Japara. Di luar itu saya pikir mereka bukan banteng lagi, ya, karena banteng yang sejati adalah mereka yang tunduk dan tegak lurus terhadap keputusan DPP partai dan perintah langsung Ibu Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Bagi mereka yang mengambil jalan lain, ya, katakanlah pembangkangan, dan saat itu juga mereka bukan bagian daripada banteng lagi. Demikian. Ini soal ada beberapa oknum atau orang menggunakan seragam PDI Perjuangan ketika mengantarkan calon yang tidak diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi menurut kami, karena menggunakan simbol-simbol partai, maka kami akan mengambil langkah melaporkan hal tersebut kepada DPD dan DPP partai. Ya, sangat menyayangkan sekali. Silahkan mau menggunakan baju partai, tapi jangan menggunakan simbol partai ketika mengantarkan calon lain yang diusung partai lain, bukan PDI Perjuangan. Ya, kalau mau mengantarkan pasangan calon pakai baju PDI Perjuangan, datang pada saat pendaftaran calon yang diusung PDI Perjuangan. Itu baru kader militan. Kalau yang seperti itu bukan kader militan namanya. Seperti itu. Jadi kami keberatan dengan itu. Ini kami anggap melecehkan PDI Perjuangan. Ya begitu ya kawan-kawan. Apakah itu bagian dari provokasi mungkin bisa jadi, Bang? Mungkin saja yang memerintahkan itu. Tapi yang jelas kami di PDI Perjuangan tetap solid dan kompak untuk memenangkan pasangan Martinus SM dan Carlos Japara. Untuk Bengkayang bangkit, maju dan hebat, Kajot Carlos, Kerja keras, keras, kerja ikhlas, kerja kerja tuntas. Kajot Carlos menang. Mereka